Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Engki. Oke, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dan mudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk video kali ini yang kita mau tonton yaitu tentang Rizmon Zianipar. Nah, ini penjelasan mengenai waktu Rizmon minta RJ kemarin ya ke Pak Jokowi, yaitu datang langsung ke Solo. Dan untuk sementara ini juga karena ulah dari Rizmon tersebut sudah melakukan RJ ke Pak Jokowi, ada lagi yang mau minta RJ ke Pak Jokowi. Kemungkinan Dr. Tipa mau minta RJ ke Pak Jokowi, menyusul kemarin juga Rizmon. Nah, oke, untuk videonya mari kita saksikan dulu dan langsung kita let's go. Wartawan memang butuh kalimat sederhana. Iya, asli. Sudah saya uji dengan 3 variabel, yaitu 2 variabel geometri, translasi, rotasi, dan pencahayaan. Masya Allah, tabarakallah, Pak Jokowi. Pak Jokowi, please. Saya tahu Pak Jokowi ini pasti memaafkan Rizmon. Saya tahu. Tidak ada orang yang bisa memaafkan begitu saja Pak Jokowi. Saya tahu Pak Jokowi ini berhati mulia, pasti memaafkan. Tapi tolong Pak, peradilan itu tetap, pengadilan tetap lanjutkan supaya menjadi efek jerah. Pak, Rizmon itu sudah menjelekkan Bapak sejelek-jeleknya, menghina Bapak sehina-hinanya, sampai bikin buku yang isinya kebencian. Bukan Bapak saja, bukunya Gibran. Berapa kali dia bilang maksulkan Gibran, maksulkan Gibran. Berapa kali dia ngomong saya benci kau Jokowi. Emangnya negara ini milik nenek moyangmu? Hei Jokowi, ingat itu Pak. Dan masih banyak lagi. Betapa mereka tuh mulutnya, ya, koar-koar menjelek-jelekan Bapak, bahkan dengan bukunya menjelek-jelekan Bapak sampai ke tingkat dunia internasional. Sekarang kalau Bapak memaafkan Rizmon, suruh tuh bikin buku klarifikasi, bikin buku dimana itu adalah kesalahannya seperti itu, tahu kalau itu salah. Sekarang jangan dikasih maaf begitu saja, enak ayam. 4 tahun Pak, 4 tahun mereka menjelek-jelekan Pak Jokowi. Paling tidak Rizmon bikin buku tentang kinerja Pak Jokowi, klarifikasi dibalik peristiwa yang telah mereka lakukan pada Pak Jokowi, menghujat sehujat-hujatnya, menghina sehina-hinanya. Pak, tolong jangan dikasih RJ dan SP3, biar mereka jerah. Kalau Bapak nanti ngasih itu, nanti Roy Suryo, Tiva sama Fadila akan semakin koar-koar dan menghujat Bapak. Oh nggak apa-apa, kita hujat aja Pak Jokowi supaya nanti kita juga nggak masalah, ya. Toh nanti Pak Jokowi akan ngasih pengampunan, toh nanti Pak Jokowi akan kasih RJ. Akan seperti itu. Mereka akan terus merosting Pak Jokowi, terus menjelek-jelekan kalau Pak Jokowi berdamai dengan mereka, membebaskan mereka. Pak, bukunya itu sudah tersebar luas dan mereka dapat cuan dengan kejelekan. Apa menetiva? Kita yang sayang sama Pak Jokowi rasanya gak terima Pak, gak terima kalau mereka bebas. Biarkan mereka itu mengenyam ke penjara, walaupun ada pengurangan penjara karena dia minta maaf, is okay. Hukum tetap berjalan. Saya salut sama Pak Jokowi, tapi tolong tetap untuk peradilan supaya mereka jerah atas apa yang mereka lakukan. Rizmon, dari awal ku bilang sama kau, waktu kau minta perlindungan sama Pak Prabowo, gak akan ada yang bisa melindungi kau dan yang mau melindungi kau kecuali diri kau sendiri. Paham kau? Ini kau bersyukur Tuhan masih sayang sama kau. Pak Jokowi mau menerima kau dan semoga mau menerima permintaan maaf kau. Harusnya kau malu Rizmon, kau sampai memohonkan RJ. Paham? Dari kata-kata kau sebelumnya, dari kesombongan kau, keangkuhan kau, kayak sudah kau peneliti paling hebat. Sebenarnya kami tahu Rizmon, kau itu dalam tekanan banget. Siapa suruh kau mau masuk dalam gerombolan Dajjal itu?
rusak mental kau kan, hancur hidup kau kan, lelah kau kan, tertekan kau kan. Gitu Rismon, kalau melakukan sesuatu itu bukan dari hati, kalau dari tekanan seperti kau ini. Kalau kita Rismon mendukung Pak Jokowi itu bukan karena diminta Pak Jokowi dan terahnya, emang kita murni dari hati dan gak memikirkan kita bakal dibayar berapa, dibiayai berapa. Enggak Rismon, kita tetap kerja untuk menghidupi kehidupan kita masing-masing. Tapi di sembari sela-sela kehidupan kita mendukung orang-orang baik, orang-orang yang memberikan impact, yang punya integritas, yang punya konspirasi baik untuk negara ini. Dan kita mau berkonspirasi untuk itu. Bagaimana negara ini bisa semakin baik lagi. Bukan kayak kalian, bisanya mengerjakan hal-hal yang gak penting gitu loh. Ku tanya kau, sekalipun ijazah Pak Jokowi palsu atau enggak ada, terus kalian mau apa? Toh beliau sudah purna, sudah selesai. Mau dibuat ulang lagi pemilu biar Pak Jokowi punya ijazah asli dan jadi presiden lagi. Sekarang jelas-jelas Gibran sudah jadi wakil presiden dan semuanya asli, kalian palsukan juga. Terus maunya kalian apa Rismon? Maunya gerombolanmu itu Rismon. Jangan terah Jokowi yang memimpin. Karena apa? Cuman terah Jokowi dan Pak Jokowi yang mau negara ini bagus. Selebihnya itu tidak Rismon. Yang mendukung kau itu, yang menyuruh kau itu, yang menunggangi kau itu mau negara ini hancur sehancur-hancurnya, kau camkan itu. Bersyukur kau masih ada RJ, masih ada restoratif justice. Kalau nggak mampus kau membusuk di penjara. Semoga Tuhan memberi kelapangan hati kepada Pak Jokowi dan anak-anaknya juga, kami yang mencintai terah Jokowi, yang mendukung Pak Jokowi. Semoga mau memaafkan kau. Cepatlah, segeralah bertobat. Benar-benar bertobat kau. Jangan cuman manipulatif kau dan cuman framing kau di sini. Kami pantau kau terus Rismon, ya. Kami pantau kau. Walah, kintil dan kintil temenan. Yang namanya Rismon Sianipar kemarin itu kan garang sangar kalau di sosmed menyerang. Tanyakan sama Jokowi, apa ada nenek moyangnya yang menumpahkan darahnya untuk negeri ini? Terus bilang lagi, saya tidak akan minta maaf sampai kapanpun sama yang namanya Joko Widodo. Jangankan di penjara, mati pun saya tidak takut. Nah, kemudian ada lagi katanya yang merong-merong itu, termul. Nah, ternyata sekarang si Rismon ini munduk datang ke Solo minta maaf kepada Pak Jokowi. Selain itu juga di media sosial punya dia mengklarifikasi, meminta maaf. Dia berharap mendapatkan RJ itu kan ya nggak masalah sih sebetulnya, itu kan hak dia mengajukan RJ karena mungkin dia merasa sudah terpojok ya. Cuma saya tidak setuju kalau sampai sekarang dia itu masih menyatakan dirinya sebagai peneliti ya. Sebagai peneliti bisa saja saya salah, saya minta maaf. Peneliti apa nih? Kan sudah terkonfirmasi ternyata ijazahnya S2 S3-nya yang dia akui dari Jepang itu kan palsu. Nah, itu artinya dia bukan seorang ahli, dia bukan seorang peneliti. Nah, itu saya yang tidak setuju di situ. Kemudian tapi ada
ada sukanya juga ya. Ketika dia mengajukan restoratif justice, itu artinya ada orang yang stres, yang makin terpojok, merasa sendirian ya, karena memang sudah tidak ada juga sih apa kemungkinan buat RJ. Siapa ya, si Roy Panji itu kan residivis, artinya dia tidak mempunyai peluang untuk mengajukan restoratif justice. Makanya akhir-akhir ini kan rame ya, ini yang paling menderita itu si Rai Panji sama si Refli Harun yang kemarin kan teriak-teriak, kalau sampai RRT mengajukan restoratif justice saya akan mundur. Gledek, ternyata sekarang dia cuma mundur dari yang namanya Rismon gitu. Orang-orang ini memang terbiasa apa ya, tidak konsisten, tidak konsekuen dengan kata-katanya sendiri, ibaratnya itu menjilat ludah sendiri. Kalau masalah apa ya, nanti Pak Jokowi memaafkan kemudian memberikan RJ ya, kita tahu kan Pak Jokowi itu orangnya kan penuh kasih ya, penuh kasih. Kemudian dia itu orang Jawa yang gampang kasihan. Kemudian Pak Jokowi ini kan seorang negarawan, karena memang dari awal kan Pak Jokowi memang tidak ingin memenjarakan masyarakatnya sendiri. Pak Jokowi ini cuma melaporkan peristiwa. Nah, di peristiwa itu kemudian terangkum ada manusia-manusia busuk ya, seperti Rismon, Roy Panji sama Tifa, dan kemarin yang klaster pertama itu. Nah, kan klaster pertama sudah lari 2 orang ya, Egi sama DHL. Nah, sekarang di klaster 1 ada Rismon. Nah, masalah memaafkan ya, saya pikir itu kan haknya Pak Jokowi ya enggak apa-apa lah, tapi masalah nanti dikeluarkan RJ juga enggak masalah, karena memang mungkin ini apa ya, kesalahan si Rismon pertama kali ya, sudah tahu dia itu kemarin kan musuhan sekali ya di kasusnya Jessica, itu kan musuhan sekali sama yang namanya si siapa, Rai Panji ya. Nah, kenapa kok dia bisa dirangkul dan dijebak untuk ikut ke kubunya si Rai Panji itu loh, dan kemudian kata-katanya kan sangar-sangar ya. Nah, ini saya yang tidak terima sampai sekarang tuh, kalau si Rismon tuh diberi RJ ya, karena kan dia kemarin bilangnya termol cuma lulusan SD, kemudian SDM-nya rendah dan lain sebagainya. Nah, sekarang dia sendiri terdaftar jadi termol. Kemudian dia harus juga ya, tapi dia sudah minta maaf ya, selain meminta maaf sama Pak Jokowi, dia juga meminta maaf pada publik. Tapi masih ada kasus yang mungkin harus dihadapi ya sama si Rismon, yaitu tentang ijazah palsu yang dia gunakan selama ini, apalagi mengatasnamakan sebagai ahli dan peneliti ya. Itu kalau ditindaklanjuti ya dia harus menghadapi kasus yang itu. Kalau masalah Pak Jokowi ini tak apa-apa sih, saya ketawa aja ya. Ketawa antara ya senang tapi ya agak pegel gitu ya, agak sebel gitu. Senangnya gini, kalau si Rismon ini berhasil diberi restoratif justice, diberi maaf sama Pak Jokowi, nah saya cuma pengen lihat betapa tambah stresnya si Rai Panji ini ya, karena dari ketiga orang ini saya yang paling sebel itu ya sama si Rai Panji itu. Lihat saja kalau tampil di TV, wah, kalau keterpojokan dia bilangnya, wah, apa legal standing Anda? Kalau enggak gitu, Anda bukan lulusan UGM kan? Anda bukan lulusan UGM kan? Kalau enggak gitu, wah, ngaco ini. Terus dia ngedumel sendiri, kadang-kadang ketawa sendiri. Ya, ini saya yang tunggu. Kalau si Rismon sudah pecah dari kongsinya si Rai Panji, saya pengen lihat ya si Rai Panji ini apa enggak semakin stres. Dia harus menghadapi kasus sendiri, dan mungkin bisa jadi nanti juga si Rismon malah dijadikan saksi saja bagaimana keterlibatan mereka itu ketika katanya sebagai peneliti ijazah Pak Jokowi ya, karena si Rismon kan sudah berjanji akan mengcounter buku-buku yang sudah dia tulis sendiri. Dia akan membuat buku tandingan gitu ya, apalagi tidak hanya Jokowi White Paper kan, dia juga menulis Gibran Endgame. Nah, itu saya tunggu saja apa dia bisa membuat buku nanti ya untuk mengcounter bukunya sendiri. lucu ini, semakin lucu semakin seru. Ini kemenangan Pak Jokowi ya,
memukul tanpa harus menumbangkan lawan tanpa harus menyentuh itu. Jalur langit yang bekerja. Ini karmanya orang-orang yang sakit hati, karmanya orang-orang yang jahat ya, karmanya orang-orang yang memusuhi orang baik ya. Ini satu persatu akan tumbang tanpa Pak Jokowi harus melayangkan tangannya. Oke, Akhirnya Rismon Sianipar mengajukan restoratif justice yang artinya itu semacam pendekatan atau dialog ya, atau bisa jadi ujung-ujungnya akan minta maaf kepada keluarga Pak Jokowi, seperti itu ya. Saya jadi teringat dengan kata-katanya dia ini ya, dengan pedenya dia mengatakan seperti ini, jangankan hukuman penjara, ancaman nyawa pun akan saya hadapi. Setelah dia ini terancam hukuman penjara, letoy lu kan, takut ya. Kalau lu mau minta maaf, coba lu tarik ya. Kalau mau minta maaf kepada Pak Jokowi, lu tarik itu buku-buku yang udah lu jualin ya, tentang Jokowi Watch Paper waktu itu ya, covernya seperti itu kan tulisannya. Lu tarik ya kan, isinya itu tentang Pak Jokowi, tapi semua itu dari asumsi kelompok lu yang mengada-ngada, yang mengarang-arang. Ya kan, lu sudah mengatakan sendiri kalau penelitian itu semuanya salah setelah diadakan penelitian ulang. Terus lu katanya mengatakan yang tadinya tidak percaya dengan adanya ijazah Pak Jokowi, lu mengatakan sekarang dengan adanya penelitian ulang, lu bilang ijazah Pak Jokowi ada watermark, ada emboss, ada garis di lingkaran stempel di foto Pak Jokowi. Lu sekarang ngakuin semuanya. Kemana aja lu kemarin ya, dengan PD-nya berkoar-koar 1000% atau 1.000.000% ijazah Pak Jokowi ini palsu. Dan sekarang lu ngakuin mengadakan penelitian ulang kalau ijazah Pak Jokowi ini asli ya. Memang asli, itu kan buku-buku yang ditulis oleh kelompok lu, itu kan semuanya asumsi dari kelompok lu ya, dari kalian, Tipa, Panci sama lu Rismon. Ya sekarang gentarkan kalian setelah terancam hukuman penjara, entah itu berapa tahun, kalau nggak salah 12 tahun ya kan. Ya tinggal tunggu aja ya gimana nanti si Tipa sama si Panci ini ke depannya. Sekarang kan masih ngotot ya, pengen meneliti otak Pak Jokowi lah, macam-macam lah si dokter Tipa ini, yang kadang ya kalau kata saya sih Tipa makin kesini makin stres ya, karena terancam hukuman penjara, tapi tetap dia masih ngotot seperti itu kan. Sama dengan si Panci itu ya, saya sih udah yakin mereka ini semuanya akan meminta maaf kepada Pak Jokowi ya. Waduh, enak banget minta maaf. Segampang itu. Boleh dimaafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Enak aja loh, udah melukai hatinya Jokowi. Lu prank dia lu. Aduh, itu pembunuhan karakter seperti apa? Jangankan Jokowi, kami aja pendukung Jokowi itu merasakan sakitnya. Gimana Jokowi? Untung aja Jokowi itu puasa Senin, Kamis. Kalau enggak mah, aduh, kalau saya mah yang seperti Jokowi yang punya uang, hilang kamu di jalan. Nggak percaya, Jokowi itu udah terlalu baik. Sekarang kau minta maaf, enak aja. Boleh dimaafkan, tapi tetap harus masuk jeruji. Tahu kamu? Wih lo friend, jangan melocot temen, melocot panas kebul. Bapak Rismon Sianipar menyampaikan pernyataan setelah bertemu dan memohon maaf kepada Pak Jokowi. Apa yang disampaikan? Saya yang pertama minta maaf kepada publik, apalagi kepada yang terkait seperti Pak Jokowi Widodo dan keluarga, yang selama ini ya narasi-narasi saya yang telah ibaratnya menjelekkan, menuduh dan segala macamnya. Setelah saya teliti di akhir-akhir 1 bulan ini, saya menemukan keaslian, keabsahan. Saya tidak peduli dicaci maki oleh Roy Suryo dan Tifa, karena saya tinggalkan. akhirnya satu persatu rontok tumbang dan mengakui keabsolutan, keabsahan yang ada. Rismon Sianipar menyusul Egy Sujana dan satu lagi temannya
Sekarang tinggal 2 udil menunggu kabar baiknya untuk tidur di penjara. Moder ya. Rizwan menyampaikan apapun yang dia sampaikan dia bertanggung jawab lahir batin, dan buku-buku yang telah dia buat tidak mungkin ditarik, tapi akan membuat buku berikutnya yang menyatakan keabsahan dan membuktikan apa-apa yang dia teliti dengan alat-alat yang dia tahu, yang dia punyai untuk mencantumkan keabsahannya. Kabar baik, sebelah tambah melocot, pantatnya keluar keringat dingin. Aduh, dan ampuh ya. Mudah-mudahan hidayah di bulan Ramadan ini, setelah Bapak Lemon Sianipar 1 bulan tidak bisa tidur karena memikirkan hal tersebut ya, terbayang ketakutan, kekhawatiran karena laporan sudah garing, tinggal penangkapan. Akhirnya sadar diri, memohon maaf secara gentleman, meninggalkan 2 temannya tanpa memperdulikannya. Kenapa diperdulikan? Hidup mencari selamat. Kalau tahu jalan selamat, ngapain milih jalan sesat? Akhirnya Rizmon jadi termul juga. Modar yang lainnya. Halo, bagaimana pendukung sebelah? Masih sehat Anda? Semoga bulan Ramadan ini mendapatkan hidayah dari Allah.